terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu dan teman-teman lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas dan mereview produk dari Sekayu, yaitu Fox Ceiling. Terima kasih, dan mungkin saya langsung saja di sini memulai sesi talk show kita. Hari ini di sesi Product of the Week Rabu tanggal 24 November ini, kita mengundang Sekayu. Di sini akan membahas salah satu produk unggulannya, yaitu adalah Fox gitu. Dan di sini kita juga mengundang seperti biasa di acara Product of the Week ini ada professional reviewer yang akan membantu kita mereview produk dari Fox ini gitu. Dan kita mengundang Mas Deka dari Aspektropis. Halo, selamat siang Mas Deka. Halo, selamat siang Mas Bayu. Selamat siang semua. Sehat-sehat ya Mas? Sehat-sehat Mas. Oke, terima kasih Mas Deka sudah sudi membantu kita lagi. Dan juga di sini kita juga kehadiran perwakilan dari Sekayu yang akan memaparkan Fox-nya, yaitu Pak Gat Lombi. Halo, selamat siang Pak Gat. Halo, siang semuanya. Jadi untuk itu kita langsung mulai saja. Mungkin Pak Gat boleh memperkenalkan diri dan juga mungkin juga memperkenalkan Sekayu di sini kepada teman-teman dan Bapak Ibu yang hadir di sesi Product of the Week kali ini. Silakan Pak Gat. Ya, thank you Mas Bayu. Ya, saya Gat dari Sekayu. Mungkin hari ini kita akan bahas salah satu produk unggulan yang tadi udah disampaikan Mas Bayu. Itu kita ada Fox Sofit. Jadi Sekayu ini sebenarnya kita ada beberapa produk, tapi memang yang kita tonjolkan untuk hari ini di Product of the Week adalah Sofit. Jadi sebenarnya Sekayu sendiri kita udah berdiri dari tahun 2015. Kita memang lebih banyak mainnya ke arah pengganti kayu. Ya mungkin dari segi nama, wah Sekayu nih real nih. Sebenarnya enggak, kita sebenarnya enggak Mas. Jadi emang material pengganti lah, substitution material. Cuma namanya aja biar lebih terlihat dan terdengar seperti kayu sungguhan gitu. Sebenarnya dari mana Pak produknya? Jadi gini, kalau untuk produknya sendiri mungkin aku jelasin singkat. Kita kan juga ada decking untuk lantai. Kalau itu produk kita lebih banyak dari China memang. Tapi kalau untuk ceiling yang Fox itu produk kita dari Polandia. Jadi ini made Polandia. Made from Polandia, made in Polandia. Jadi emang agak sedikit berbeda dari produk-produk pada umumnya, apalagi yang ada di pasaran juga. Memang produk ini produk yang berkualitas dan lebih banyak orang sih pakainya di outdoor sih kebanyakan kalau produk kami. Sebetulnya Sekayu itu dari mana sih? Biasanya emang dari Indonesia? Oh enggak, jadi kalau untuk Sekayunya sendiri, kita sih sebenarnya dari Indonesia sih, Mas. Jadi emang Sekayu itu nama brand, cuman kita memang ada beberapa produk yang kita menjadi prinsipal. Ya salah satunya adalah Fox yang Sofit Ceiling ini. Jadi emang kita prinsipal yang ada di Indonesia. Jadi untuk nama Sekayu itu, it's just a brand, tapi as a product, kita menjadi prinsipal dari si Fox ini sih. Gitu. Nah mungkin ini salah satu material kita yang terpampang dari sebelumnya. Jadi sebenarnya Fox Ceiling ini tuh nama juga, nama dari mungkin tipenya itu adalah Sofit, tipe produknya. Cuman mungkin kita akan lebih banyak dengarnya Fox Ceiling. Tapi sebenarnya nama produknya itu tuh Sofit. Nah jadi misalnya kayak Sofit ini ya secara gamblang mungkin bisa dilihat penjelasannya, dia sebenarnya tuh finishing untuk ceiling. Jadi emang bisa ditanya bahan pengganti apa sih? Ya pengganti kayu ya bisa, pengganti gypsum juga bisa, dan ini untuk interior dan eksterior juga bisa. Tapi bahannya kita itu dari PVC. Jadi bukannya WPC, karena orang biasanya terbiasa dengan produk pengganti kayu itu WPC gitu. Cuman ini kita terbuatnya dari PVC, yang which is lebih ringan lah. Oke. Oh di situ Pak, saya baca ada
tidak mudah terbakar ya Pak ya? Yes, betul. Itu tidak mudah terbakar itu ada titik leburnya nggak sih Pak? Atau memang kayak gimana sih maksudnya tidak mudah terbakar itu? Oke, jadi sebenarnya gini Pak, misalnya material itu kan biasanya let's say kita ngomongin tentang daya sebarnya, daya penyebar atau fire rated-nya suatu material itu kan punya level dan kelasnya Pak. Nah untuk yang bahannya kita yang PVC ini, dia itu tidak menyebarkan. Jadi pada saat let's say terbakar di satu titik tertentu, itu tuh dia hanya ada di area itu saja, dan modelnya itu tidak seperti plastik. Kalau plastik kan yang kita tahu habis dibakar dia bisa netes Pak. Iya, betul. Ya bahkan tetesannya itu bisa menyebar dan bisa memperparah keadaan kan. Tapi memang kalau materialnya kita pada saat dia terbakar, jadi kita juga secara sertifikat yang diakuin kita ada. Jadi sertifikatnya mungkin bisa ditemukan di Katalog Pro juga, karena kita upload semuanya ke Katalog Pro dari segi produk, spesifikasinya. Nah, jadi long story short, misalnya kayak kita bakar, itu tuh dia mungkin hanya ada di area yang terbakar aja gitu Pak. Dia nggak netes, dia nggak nyebar dengan cepat, tapi bisa terbakar nggak? Sebenarnya bisa, tapi tidak mudah terbakar. Gitu sih. Soalnya netesnya itu juga kan takutnya membawa api, akhirnya malah jatuh ke dari karpet atau apa, kan jadi bahaya gitu ya Pak. Yes, betul. Nah kalau dia misalnya kita apiin gitu, kalau kita bakar, dia nanti modelnya kayak nyebar di sekitarannya doang Pak. Tapi dia nggak ada yang netes, nggak cepat juga nyebarnya. Ya kita sebenarnya bisa tes sih, misal let's say ada beberapa project yang pengen, kadang sertifikat doang kan bisa aja diatur. Banyak yang suka ngomong kayak gitu Pak, kalau kita di lapangan, apalagi misalnya ketemu teman-teman kontraktor yang udah saya maunya langsung dibakar di tempat, ya kita bisa cobain juga sih Pak. Banyak sih kita presentasi, teman-teman saya juga tim sales kita presentasi dibakar di tempat, ya itu yang terjadi seperti itu sih Pak. Biasanya dia cuma berlubang, ya tapi dia nggak menyebarkan, seperti itu. Titik leburnya itu berapa sih Pak? Seberapa panas sih? Titik leburnya itu aku mungkin harus ngobrol sama tim teknis aku ya Pak. Karena aku secara technically aku harus cek juga sih. Cuma nanti aku bisa update ke Mas Deka misalnya mau, bahkan misal teman-teman yang lain juga pengen tahu, aku juga bisa share itu sih. Iya. Maksudnya kalau kebakaran kan itu seberapa lama tahanannya dan sebagainya. Yes, betul. Berarti yang Paham pasti sih. ini ada sertifikat Fire FR-nya rated. ya, standar ya, fire rated-nya Yes, ya. Wow, betul. oke. Ada sih. Komplit. Wow. Ya kebetulan emang karena produknya balik lagi yang tadi sempat saya singgung, kita semuanya masih made in Polandia, jadi emang semuanya rules-nya lebih strict. Jadi emang kita semuanya based on data juga sama certified juga sih. Soalnya kan di sana mungkin jauh lebih strict dibandingkan kita gitu. Ini juga kan ada tahan serangga sama hama ya Pak. Betul. Aman dari tikus-tikus ya, apalagi tikus ya Indonesia kan. Aman Pak. Gak doyan Pak. Tikusnya kita gak doyan kayaknya. Ya aman. Jadi anti mold juga semuanya. Jadi emang ya karena sebenarnya kalau kita ngomonginnya PVC, ya kita udah tahu PVC itu kan bahan dasar dari pipa-pipa juga kan. Jadi kan emang segala pemipaan, apalagi yang misalnya ditanam di dalam tembok, ya kadang ada juga yang di bawah di bawah keramik segala macam, itu kan juga mereka aman. Apalagi hama, serangga, tikus mungkin itu jauh lebih banyak ngumpet di belakang kan. Jadi Ya, emang kalau betul. secara material kita aman situnya sih Pak. Ini kan kita prepare juga di plafon kan ya. Yes, Nah, itu banyak tikus, tikusnya. betul. Kalau Suka denger banyak yang lari ya Pak. Iya betul. Oke. Ya, silakan Pak. Oke. Jadi sama kelebihannya kita Pak, kalau emang mau diomongin lebih detail lagi adalah kebanyakan soffit kita ini semuanya berventilasi. Dalam artian, let's say karena standarnya kita sama standar luar terkadang suka berbeda. That's why mereka tuh menciptakan satu varian baru di mana
mereka itu punya saluran ventilasi, Pak. Jadi misalnya dari materialnya di bagian sisi-sisi kanan kirinya, sometimes mereka punya lubang untuk ventilasi itu sendiri. Mungkin nanti aku bisa kasih lihat beberapa sampelnya kita. Kalau ada garis-garis lubang-lubang ventilasi bolongan, tapi tidak menurunkan estetika dari suatu bangunan. Dalam artian nggak kelihatan lah, Pak. Jadi benar-benar kecil aja. Benar-benar kecil ya, tapi sorry Pak, gimana? Itu benar-benar kecil ya. Itu tahan air bisa netes nggak sih, Pak? Let's say kalau misalnya ada kebocoran dari atap ya gitu kan. Netes ke misalnya ke lubang itu tembus nggak, atau malah jadi bendungan di akhir ceiling? Oke, jadi gini, biasanya kalau kita di project-project sendiri, Pak, misalnya mereka pakai barang kita yang nggak ada ventilasi, which is kan berarti semuanya ketutup. Tapi nggak usah khawatir, biasanya setiap pemasangan kita, itu mungkin kita akan mengatur levelingnya tidak 100% tegak lurus atau stabil, Pak. Kadang kita ada turunannya segala macam, itu nanti di bagian ujung, sisi ujungnya itu ada aksesoris kita namanya J-trim. Jadi itu fungsinya sebagai penahan di saat misalnya memang ada air, itu dia bisa going through ke sana. Jadi secara otomatis dia nggak nampung di atas aja sih, jadi dia agak sedikit slightly turun ke bawah air. Oh, aman ya? Semacam kayak ada tali airnya gitu ya, Pak Gat? Yes. Ada semacam kayak tali airnya. Nanti mungkin misalnya habis ini aku bisa jelasin juga, karena aku punya demo barangnya biar bisa kelihatan juga. Kalau gampang banget, pemasangan gampang dan maintenance juga gampang. Ditambah lagi karena produk kita ini PVC, kalau bocor-bocor yang kayak tadi Mas Deka bilang, sebenarnya aman buat apa? Untuk developer, Mas. Jujur, kenapa? Mereka pada saat nengok ke atas, pada bocor-bocoran, gypsum itu kan berbekas. Ya, betul. Jamuran. Kalau ini mah aman, Mas. Jadi looks-nya tetap kelihatan bagus. Gitu, walaupun dia ada bocor-bocor kena tetesan air, gitu sih. Ya, jadi tidak berbekas juga ya dari air. Tidak berbekas, betul. Ini tinggal dilap biasa kali ini. Tinggal dilap biasa. Iya. Jadi emang gampang lah untuk maintenance-nya. Low maintenance, oke. Nah ini nih biasanya, misalnya orang kan suka nanya juga, oh emang biasa naruhnya di mana sih? Karena kan mungkin ini relatif new ya, masih produk-produk baru. Ya kita kebanyakan taruhnya untuk di ceiling. Tempat tinggal saat ini cukup banyak yang kita kerjakan di Jakarta. Kalau untuk ya perhotelan, tempat umum, komersial, itu balik lagi sangat memudahkan karena dari segi pasangnya juga cepat, terus gak butuh maintenance. Biasanya kan kalau ngomongin perhotelan sama komersial paling seneng, gak perlu maintenance, wah udah nomor 1 itu Mas Deka, Mas Bayu, langsung semuanya kayak happy, wah berarti gak perlu ada lagi tuh kos per bulan atau per tahun. Nah biasanya emang kita trigger ke klien kita seperti itu, dan memang realitanya adalah material ini nggak perlu maintenance, seperti itu sih. Tidak perlu pengecatan ulang dan sebagainya juga ya? Enggak. Karena kita nggak ada coating tambahan ya, Pak Gat ya? Nggak ada sama sekali. Jadi ya mungkin misalnya saya mau kasih lihat nanti di next slide, itu ada beberapa fitur kita. Salah satu fiturnya kita mungkin ya ini bisa dibaca, kita garansi 10 tahun untuk warna. Wow. Jadi emang nggak perlu coating. Ini untuk warna dan motif atau warna aja, Pak? Karena kan ini menyerupai kayu ya, Pak ya, tadi di depan. Jadi karena kita kebanyakan akan digunakannya itu untuk di ceiling area, selama dia tidak kena matahari langsung, warna tidak akan berubah. Jadi garansi 10 tahun ini termasuk warna juga, Mas Bayu, Mas Deka. Oh. Gitu. Tapi kalau untuk produk-produk wall cladding, kita lagi develop. Ada nggak materialnya? Prinsipal kita sudah menginfokan kalau ini material sudah ada. Jadi di Indonesia pun juga sudah ada. Cuman itu namanya nanti fasad
Max 3 itu another produk lagi, cuman sama dari Fox juga, turunan Fox. Jadi memang Fox ini dia cukup berevolusi dari yang cuman ceiling, kita sekarang punya fasad. Cuman karena product of the week, kita hanya memilih satu produk dari banyaknya produk yang kita punya. Jadi mungkin ya buat lebih lanjut, ya bisa ya cari tahu melalui kita, kontak kita akan jelasin lebih details lagi tentang produk-produk lainnya. Cuman kembali lagi, kalau untuk Sofitnya ini sendiri, ya kita garansi 10 tahun warna, Mas. Gitu. Oke. Berarti ini produknya bisa kita temui di seluruh Indonesia, Pak? Atau memang gimana sih? Atau inden atau gimana? Oke, gini, kita udah bisa temuin di Indonesia, barang kita ready stock. Jadi kantor kalau saya di daerah Mangga 2, ya mungkin di Katalog Pro juga bisa kelihatan office-nya kita juga. Jadi di sini pun bisa ngelihat sampelnya kita, produknya kita yang udah terpasang di Indonesia juga sudah ada. Jadi memang untuk mendapatkan produk ini sudah bisa, Pak. Jadi tidak ada proses inden sih untuk Sofit Fox Ceiling. Seluruh Indonesia ya, Pak ya? Yes, betul, Pak. Ya kalau ada project di mana aja kita bisa bantu supply selama bisa dilalui mobil, Pak. Atau mungkin kapal atau pesawat. Nah, berarti tadi kan Pak Gat di depan sempat sampaikan tuh ya Mas Deka ya, ini produk dari Polandia ya. Gitu. Yes, betul. Dan itu biasanya Polandia ini negara yang jarang nih disebut di untuk urusan material building ya, produk-produk material building gitu Pak. Yes, betul. Sejauh apa sih Pak misalnya arsitek tuh suka sesuatu yang custom biasanya, entah dari bentuk, entah dari motif, entah dari warna gitu Pak. Nah biasanya kalau mungkin nanti kedepannya Fox akan mendapatkan requirement atau permintaan custom Pak, biasanya untuk pengiriman dari, berarti kan ini harus di-report ke Polandia dulu ya Pak Gat ya? Yes, betul. Berapa lama Pak biasanya standarnya Pak? Kalau berapa lama, mungkin ini nanti saya bisa menjelaskan secara lebih detail sekitar 4-6 bulan. Kenapa? Karena memang Indonesia hubungannya dengan Polandia itu untuk urusan perdagangan masih belum ada. Jadi memang kita akan berhenti di beberapa port yang ada gitu sebelum masuk ke Indonesia. Jadi biasanya inden 4-6 bulan. Tapi untuk saat ini semua material yang kita taruh di Katalog Pro itu semuanya sudah barang ready. Oke, berarti untuk keperuntukan Indonesia saat ini gitu Pak ya, itu semua udah ready, udah siap di order nih. Berarti udah siap di order nih teman-teman dan Bapak Ibu sekalian nih. Siap. Cuman kalau balik lagi yang kayak tadi Mas Bayu tanya, kalau di custom bisa nggak? Sebenarnya bisa, tapi untuk variasi warnanya sendiri kita terbatas. Jadi kita punya color chart-nya sendiri, hanya sebatas dari color chart yang kita tampilkan. Jadi kalau di luar dari itu bisa nggak? Sebenarnya bisa atau enggak kita harus ngobrolin lagi sih biasanya sama prinsipal kita. Tapi untuk saat ini kita punya yang original ininya sih. Tapi selama itu kebutuhannya adalah look-nya kayu, berarti semuanya bisa di provide sebetulnya Pak ya dari Fox ya. Bisa di provide, betul. Oke. Silakan Pak Gat, dilanjutkan. Ada itunya nggak Pak? Buat iya. Kayak gitu kan biasanya butuh minum berapa kuantitinya? Ya, biasa gini sih Pak. Kalau kita ngomongin minimum quantity rata-rata di 1000 meter persegi Pak, sampai 2000 meter persegi. Cuman kembali lagi biasanya kita sekayu sebagai prinsipalnya dari Fox, kita akan ngelihat sejauh mana warna yang diinginkan oleh teman-teman arsitek yang ada di Indonesia atau klien kita yang ada di Indonesia, sebanyak apa sih permintaannya. Karena misalnya, let's say, misalnya Mas Deka bilang, wah saya sebenarnya punya proyek nih, tapi cuma 300 meter persegi gitu. Tapi misalnya kita lihat emang warnanya ini bakal warna yang sangat disukai oleh pasar Indonesia, kita berani take a risk untuk ngambil, warna pilihan Mas Deka nih. Tapi kembali lagi,
semuanya itu tinggal tergantung proyeknya sih Mas, karena kan kalau yang namanya inden butuh waktu cukup lama, sedangkan kita tahu timeline-nya project kadang-kadang kalau bisa besok pasang, kalau bisa besok beres, besok juga beres. Nah jadi aku balikin lagi, kita untuk amannya lebih baik pakai barang yang ready stock yang ada di sini. Toh pilihannya kita sih, aku bisa bilang memang gak banyak, tapi sudah mewakili warna-warna yang memang Indonesia banget gitu. Dan iya benar. Seperti itu sih. Ya, silakan Pak Gat. Oke ya, mungkin ini tadi udah saya cukup jelaskan juga. Jadi memang kalau kita tahan terhadap sinar UV, tapi yang penting jangan direct sunlight langsung, dalam artian kita tidak bisa digunakan untuk wall cladding yang langsung kena sinarnya. Tapi kalau untuk yang ceiling itu memang kita bisa. Dan aku punya 2 varian, SV, SVP09 sama SV, SVP08. Sebenarnya yang bikin beda itu adalah di yang SV, SVP08 dia punya 3 garis, yang SV, SVP09 dia punya 2 garis. Nah, dan ini pilihan warnaku sih. Gitu. Pak, kalau saya lihat di gambar sebelumnya, itu kan ada 2 jenis ya. Jenis yang pertama itu saya lihat gak ada pori-porinya. Itu apakah semua produk ada yang berpori-pori, ada yang enggak, atau gimana sih Pak sebetulnya? Enggak, jadi gini, sebenarnya kita bisa order material yang ada pori-porinya seperti ini. Tapi biasanya peruntukan material yang berpori-pori ini kalau untuk project-project di luar, aku bilangnya project di luar Indonesia ya. Mereka itu punya requirement kalau di atas lantai 5 ke atas, itu rata-rata mereka tuh butuh ventilasi di setiap ceilingnya. That's why Voxofit mungkin bisa dibilang salah satu yang punya material seperti ini. Tapi requirement kita di Indonesia sejauh ini kita berjalan, hampir nggak ada yang mau pakai yang berpori-pori karena menurut mereka look-nya jadi kelihatan mungkin belum acceptable di pasar Indonesia karena mereka lebih banyak pengen kelihatannya clean. Bahkan kan kalau di Indonesia kadang garis nat aja di lantai mereka nggak mau kan Pak. Jadi memang untuk saat ini yang model pori-pori ini hanya ada di luar. Di Indonesia sendiri semua barang saya yang ready stock itu nggak ada pori-porinya. Tapi secara fungsional pori-pori ini fungsinya adalah untuk sebagai ventilasi tadi. Yang tadi sebutkan apa ya? Yes, betul. Betul Pak. Jadi pilihannya nggak ada ya kalau di Indonesia ya, tapi bisa combine ya. Yes. Ya tapi misalnya let's say Mas Deka bilang, Pak Gat saya ada ngerjain gedung gitu. Untuk di area lantai 10 sampai 15-nya mengharuskan yang berventilasi ceilingnya, itu bisa Pak kita provide. Mungkin balik lagi butuh waktu 4 sampai 6 bulan untuk kita masukin barangnya. Tapi sejauh ini saya berjalan sih Pak, di Indonesia jarang ada yang mau sih Pak. Kalau bisa clean semuanya clean, kalau bisa nyatu semuanya nyatu. Pokoknya dia nggak mau ada garis saja. Iya. Nggak ada garis pemisah ya Pak. Iya. Oke. Ya pilihan warnanya sih sebenarnya ini. Ya saya bisa bilang ini udah cukup mewakili karena jarang ada di Indonesia tuh pengen yang benar-benar very unique untuk ceiling sih. Jadi sejauh ini kita baru ada 6 color. Jadi 3 itu di Nature Collection, yang another 3 itu kita yang unique color. Jadi warna-warna basic lah. Kalau yang brown, white, graphite. Tapi sebetulnya kalau yang itu bisa nggak sih kalau kita pengen warna sendiri gitu, kayak ya udah kita cat gitu atau sebagainya, bisa nggak sih Pak? Sebenarnya gini, ini sama aja kayak kita beli aluminium yang udah powder coating, terus kita hajar cat. Jadi warnanya nggak maksimal.
Dalam artian, oke, barangnya bagus, tapi saya pengen warnanya biru gitu, cerah. Bisa nggak? Sebenarnya bisa aja, tapi kita menyayangkan konsistensi warna kan pasti akan berubah. Dan mungkin looks-nya akan sedikit berbeda. Dan kadang kan yang namanya finishing coating, 1 kali kuas, 2 kali kuas, saya dan tukang yang lain pasti berbeda hasilnya. Jadi nggak bisa benar-benar yang plek sama. Jadi menurut saya kalau hal itu dilakukan kurang bagus sih. Cuman misalnya emang mau, ya baik lagi homeowner is the boss gitu. Jadi pemilik project ya kita pasti dengerin. Ya misal mereka mau coba, oke, kita bisa aja jalanin. Tapi menurut saya sayang kalau untuk kita coating. Karena dengan barang yang didiemin kayak begitu aja, looks-nya udah very real, very nice. Sama takutnya tuh, yang saya takutin cuma satu, Pak. Pada saat kita coating atau kita oiling, ya dia pengen looks-nya lebih kelihatan mungkin mengkilap kah, atau kelihatan lebih real. Di coatingnya itu kan suka ada kimianya. Nah, kimianya itu yang bisa merusak dari si produk. Nanti malah ujung-ujungnya pada saat ya mungkin after 3 months atau 6 months something bad happen gitu. Ya PVC jadi menipis lah atau seperti apa. Kadang kita nggak tahu juga kan. Itu sih lebih more technical. Jadi sayang ya Pak Gat ya. Jadi sayang. Jadi mengurangi keindahan dari produk itu sih kalau menurut saya. Cuma baik lagi homeowner siapapun itu pemilik project ya mereka bebas. Mungkin misalnya mereka suka tapi nggak suka warnanya, mereka pengen cat ya boleh, tapi saya nggak menyarankan sih. Karena kembali lagi satu, kita kasih garansi 10 years. Tapi mungkin dengan dia melakukan ini itu segala macam, saya sih pasti bilang void warrantinya. Karena kan tidak dipasang, tidak dipakai sesuai dengan si produk itu kan. Oke, mungkin Mas Deka dan Pak Gat, ini saya jadi pertanyaan mengenai collection nih Pak. Ini looks-nya ini kan kayu Pak. Itu hanya motif dan warna atau teksturnya juga kalau diraba ada kayak glazur-glazurnya gitu Pak? Sebenarnya kalau dia sampai ada glasur kasar tidak. Tapi kalau kita pegang dia kayak berpattern aja sih. Tapi patternnya halus. Gitu. Jadi mungkin misalnya ya Mas Deka sendiri bisa coba raba-raba karena kan Mas Deka ada. Mas Deka udah dikirimin ya. Nggak ada, dan emang ini sih Pak ada seratnya sih, kerasa sih. Dikit tipis gitu. Oke, baik. Nambah juga modelnya dicetak gitu. Kelihatan kayunya jadi berasa gitu ya. Iya. Betul. Wah, tapi ini slightly banget sih menurut saya. Mas Deka udah corong statuan berarti nih ya. Oke, silakan Pak Gat. Dan mungkin sebelum ke slide selanjutnya, ini saya hanya menyampaikan beberapa pertanyaan. Ini bukan pertanyaan sih, jadi ada beberapa bapak rekan dari partisipan yang menanyakan katalognya Pak Gat. Oke. Mungkin juga teman-teman kayu boleh di note. Di sini ada request dari Pak Donorian gitu. Minta dikirimkan brosur ke donorian@gmail.com. Dan juga Pak Betalika di sini. Pak Beta ini beliau dari GRS Jogja. Ini juga mohon dikirimkan katalognya Pak Gat, seperti itu. Oke, siap. Ya. Silakan Pak Gat, lanjutkan. Boleh ya, nanti saya ada tim saya di sini, nanti dia yang catat biar nanti kita kirimin juga katalog. Bahkan misal mau sampel juga boleh. Ya jadi sebenarnya misalnya kayak kita lihat ini ya kenapa sih Sofit? Balik lagi ini perbandingannya dibandingkan dengan produk-produk lain. Ya kita kalau untuk urusan maintenance, mungkin aku nggak begitu fokus di produk lain. Di produk lain mungkin teman-teman lain juga bisa baca. Cuman aku lebih ke Fox Sofit-nya dari segi maintenance kita very low. Kenapa? Ya balik lagi, ya udah terpasangnya kayak begitu, udah as it is, udah nggak perlu diapa-apain. Jadi misalnya kita compare sama yang lain, itu udah poin plus lah. Makanya aku selalu bilang
Kalau ke developer, kalau ke perhotelan, apapun itu komersial, mereka pasti happy. They are very happy karena wah berarti kita nggak perlu maintenance. Terus untuk masalah durability juga sama. Karena dia secara material itu PVC base, jadi dia jauh lebih tahan lama dibandingkan yang lain. Ya mungkin misalnya kita lihat, kita compare di sini sih dengan gypsum, MDF, decorative painting, segala macam. Kalau decorative painting, durability-nya mungkin lebih low, ya gara-gara itu kan hanya cat doang. Pasti kan ada ketumpahan lah atau apa, atau mungkin tadi masalah bocor. Karena kan kita ngomonginnya ceiling, misal bocor kan udah pasti luntur warnanya. Ya secara estetik, ya mungkin kalau estetiknya it depends how you guys design sama gimana sih arah desainnya gitu kan. Itu kan balik lagi ke pendapat masing-masing. Untuk masalah installation, aku bisa bilang this is very easy. Bener-bener ya karena kita punya click system dan pasangnya tuh gampang, nggak berat juga. Jadi misalnya let's say, wah kita ada proyek nih di gedung, ya mungkin tukang-tukang kita yang tadinya ngangkat MDF board dengan plank-plank yang besar-besar itu sangat ribet, butuh beberapa orang, atau mungkin gypsum yang berat juga, yang mungkin ketoel tangga dikit bisa langsung bonyok, ya walaupun they have compound, benar, ya tapi kan jadi kerjanya 2 kali, ya jadi secara installation kita easier. Terus kalau water resistant udah pasti, ya urusan tadi bocor, kena tetes segala macam ya kita totally aman. Terus natural wood finish, ya yang kayak tadi saya bilang, ya kita udah looks-nya udah mendekati real lah. Aku nggak bisa bilang 100%, oh this is the real looks, ya enggak, tapi udah mendekati real. Sama ya mungkin roof ventilation ada yang perlu, ada yang nggak perlu, jadi kita nggak terlalu bahas banyak sih biasanya kalau ke klien untuk masalah ventilasi. Ya mungkin aku ada sedikit video. Ya ini sebenarnya cuma it's just an accessories, mungkin aku lebih detailnya nanti pas kita udah ngeliat ke video. Aku putar video ya.
Kalau aku lihat itu tadi pemasangannya itu perlu teknik khusus atau enggak sih, Pak? Atau memang juga harus pakai tim khusus dari kayu atau memang bisa pakai tukang pada umumnya kayak gitu. Oke. Jadi kalau garasi ntar tiba-tiba jadi tidak bergaransi karena harus dipasang. Enggak sih. Jadi baik lagi gini sih Pak. Kalau untuk cara pemasangannya sebenarnya sangat mudah. Mungkin kalau aku bisa bilang orang gypsum jauh lebih jago dibandingin tim-tim aku gitu. Karena memang basically cara pemasangannya ini ya standar seperti orang cara pasang gypsum. Cuman yang bikin beda lah materialnya juga. Sama apakah harus orang khusus? Sebenarnya nggak juga. Apakah harus orangnya kita? Nggak juga. Jadi misalnya emang mungkin bapak-bapak di sini punya proyek yang pengen beli material doang, nanti orangnya sendiri yang pasang itu bisa. Mungkin nanti kita bantu supervisi. Biasanya seperti itu. Jadi nanti kita kasih tahu tips and tricksnya pasang produk ini kayak gimana. Biasanya bisa langsung gampang. Sejauh ini sih beberapa kontraktor kenalan kita yang biasa kerja sama kita juga, ya mereka hanya beli material, lalu dia pasang sendiri, dan semuanya sih pada bilang, gampang ya, lebih cepet ya, gitu sih. Ya kebanyakan ya, sejauh ini saya belum menemukan ada yang, wah ini pasangnya susah nih, lebih ribet, segala macam, jarang ada sih Pak. Biasanya kalau orang gypsum, biasa jago, udah pasti megang barang kita, ini mah mudah nih, gitu, biasanya ya Pak, itu sih. Jadi penasaran nih Pak, kalau harganya dibandingin kompetitor itu gimana Pak? Gini, range ya Pak Agat. Range. Kita start dari 400 ribuan per meter persegi sampai 500 per meter persegi material. Makanya aku biasanya selalu infoin rekan kita, ya maksudnya entah itu aplikator, entah itu kontraktor atau arsitek, kita lebih willing misalnya emang kalian mau dapat yang bisa save cost, ya pasang sendiri. Toh pasangnya juga gampang, videonya bisa dicari di YouTube, kita juga bisa kirimin, kita juga ada guideline-nya semuanya, itu tuh bisa lah. Ya mungkin aku sambil kasih lihat ini kali ya. Kalau aku sendiri nih sebenarnya bisa aja gitu pasangin gitu. Mungkin aku bisa dibantu sama. Ini Pak Agat mau langsung demo ya Pak? Demo dikit ya mungkin. Ini aku kasih lihat dulu. Ini nih pemasangan rangkanya. Itu tuh kita jaraknya per rangka yang kayak tadi dari video itu tuh sekitar 45 cm. Dan rangkanya pakai rangka gypsum aja sih biasa. Nah, masangnya pun itu tuh gampang banget. Jadi karena kan kita punya klik sistem kan. Iya. Jadi lu tinggal di bending aja gitu. Wah, nggak takut patah ya Pak ya? Nggak usah takut patah Pak. Ini mah bahannya gampang. Tarik terus di bawah. Ini radius bendingnya berapa jauh Pak? Sorry gimana? Radius bendingnya. Radius bendingnya itu dia sebenarnya sangat jauh sih Pak. Jadi misalnya kita mau bending, kalau bending begini sih bisa semaksimal mungkin. Kalau yang untuk vertikalnya itu semakin dia panjang, semakin gampang buat kita bending. Tapi kalau emang cuma selebar ini kan sekitar 80 cm-an, ya emang agak susah sih Pak. Cuma nanti aku kasih lihat yang modul panjangnya deh. Tapi basically cara pasangnya tinggal diselipin, ya karena ini kan kita mau buat sampel, jadi saya selipinnya nggak begitu banyak. Tinggal diketok aja Pak, habis itu tinggal naikin klik. Nah jadi mau maintenance pun buka tinggal diturunin. Ya biasanya dicok sedikit. Dan bisa ada yang bocor, ada yang apa di bagian sisi atasnya bisa dibenerin. Kalau udah beres, ya kita tinggal pasang lagi aja selipin. Berarti sistemnya interlock gitu ya Pak Agat, bisa dibilang ya? Sistemnya interlock. Ya ini sih sebenarnya ini aksesoris J-trim yang tadi saya bilang. Ini fungsinya ya buat dia ngasih biar looks kanan kirinya
ketutup lah, karena kan dia kan modelnya kayak ada roundingnya ya. Ya mungkin misalnya mau ngelihat di sini ada beberapa materialnya kita. Yang tadi sempat saya infokan kita ada ventilasi itu di bagian sininya nih. Oh. Di selanya itu ya berarti ya Pak Gat ya. Betul, di sela-selanya itu ya. Mungkin kita bisa melihat ini aku ada beberapa warna, beberapa material yang ya mungkin misal teman-teman project mau dibuatin mock up segala macam, ya kita bisa juga sih buatin. Mungkin misalnya mau ngelihat panjang modulnya berapa sih, karena teman-teman kadang suka pengen tahu kan panjang modulnya itu kita 2,7, lebar itu 30 cm, tapi ininya itu 4 cm. Jadi ini klik sistemnya kita, karena modelnya kita tangan groove. Oh, ini ukuran modul standarnya ya Pak Gat ya? Modul standar. Boleh diulang Pak Gat, berapa Pak Gat tadi? 2,7. 2,7. Panjangnya 2,7, lebarnya itu 30 cm. Sampai ke bibir 34. Ini biasanya kan kalau dari samping kan lusen kayak begini. Iya. Makanya kenapa kita punya, ya kita sebutnya J-trim. J-trim itu aksesorisnya kita. Itu fungsinya untuk nutup sih. Ya, kembali lagi ke saya. Jadi sebenarnya pemasangan gampang sekali, mudah. Sebenarnya anyone can do it gitu. Nah nih apa ya, merangi struktur juga tuh. Iya jauh, karena kita beratnya satu modul itu paling cuma 1,5 kilo. Jadi biasanya bisa ditanya rangka yang biasa dipakai berapa sih Pak Gat? Kita cuma pakai 20 x 40 dengan tebal 0,7 mili. Jadi tipis rangka gypsum. Biasanya rangka gypsum aja lebih tebal dibandingin itu kan. Iya. Nah ini project kita yang kalau mau buat manhole aja kita bisa. Jadi misalnya ngelihat di bagian tengah tuh yang coklat, itu kita buatkan manhole juga. Biasanya buat service area kan, dia pengen benerin atasnya lah atau apa, itu kita buatkan manhole juga. Berarti kayak tadi apa ya? Kayak yang tadi dibuka gitu kan? Nah, bedanya kalau yang tadi kan saya modelnya buka, tapi kalau ini bener-bener manhole-nya kita buat, jadi mereka nggak usah buka tutup, tinggal digeser aja manhole-nya. Oh. Nah, tapi kalau kita modelnya nanti mau modular, misalnya let's say Mas Deka bilang, proyek saya maunya kelihatannya clean, nggak mau ada kotakan kayak begitu, bisa nggak? Bisa. Ya cuman nanti cara bukanya harus kayak gitu, harus dijegrek semua satu modul, di-bending, keluarin. Gitu. Berarti antara modul satu dengan modul yang lain itu nggak ada perkuatan skrunya ya Pak? Jadi benar-benar tinggal, ada ya? Ada, tetap perkuatan skrunya tetap ada. Jadi misalnya tadi di sampel saya yang di belakang itu, sebenarnya sampel yang paling bawah itu kita nggak bisa buka tutup karena dia di skru. Nah, jadi biasanya kalau dari saya bisa buka di bagian yang ujungnya, atau ya sebenarnya di bagian mana aja sih yang kita mau, nanti tinggal di unscrew aja dulu. Nggak akan ngelendor kalau yang nggak unscrew ya? Enggak sih, selama jaraknya dia masih masih beres, aman sih Pak. Cuman yang pasti kita jarak per 45 kita harus di screw gitu. Nah Pak Gat, ini saya tertarik untuk ngebahas proyek yang langsung terakhir nih Pak. Ini yang di foto kanan kiri atas ini kan kayak ada ketemu manis ya Pak, dan di tengah-tengahnya kayak ada apa ya, tambahan lah gitu. Betul.
adu manis gitu Pak. Kalau dari Fox-nya ini cara adu manisnya gimana Pak? Gitu. Karena kan kalau kita cut itu akan hilang tuh apa namanya istilahnya sistem interlocknya Pak. Ya, kasih saya waktu 10 detik saya ambilin. Oke, siapa? Oke. Yes, betul Mas Deka. Nah ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, setelah bentar lagi kita akan masuk ke sesi Q&A, nanti kita akan bacakan semua pertanyaan di kolom chat yang sudah ditanyakan oleh teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Oke, Pak Gat sudah kembali lagi, silakan Pak Gat. Jadi ini aksesorisnya, ya ini yang saya ambil saya warna putih, tapi sebenarnya di any color itu tuh kita punya, jadi nggak usah khawatir. Jadi misal kita lihat di pertemuan adu manisnya itu kita pakai ini, kita sebutnya T-trim. Fungsinya adalah, jadi di bagian sini dia bisa masuk, dan di bagian yang sini juga bisa masuk. Jadi ini modelnya kayak gini. Satu selip di sini, satu selip di sini. Dua. Nah tuh misalnya di zoom lihat lebih detail. Iya. Jadi kita selipin menggunakan ini. Yang kedua itu ya Pak ya? Okay. Iya. Oke, Oh, itu varian warna putihnya Pak ya? Itu varian warna. Varian warnanya sesuai sama yang tadi ya Pak ya? Berarti ngikutin juga ya? Yes, betul. Jadi misalnya let's say Bapak pesannya Nature Collection, ya J-trim dan T-trimnya akan warnanya sesuai Nature Collection yang dipilih. Jadi memang kita udah comes up with all the colors, all the variant. Gitu sih. Ya kecuali emang mungkin ada project yang mau nyeleneh dikit, wah saya mau pertemuannya warnanya beda, di mix, ya bisa aja. Tergantung dari sebagaimana desain ini kan, maksudnya dibuat kan. Cuman basically warna yang kita provide itu aksesorisnya warnanya sama sesuai. Oke. Wow. Menarik sekali. Ya ini juga misalnya mau ada yang modelnya ditutup, karena kan kalau ini di bagian atasnya bener-bener bolong nih. Jadi dia kayak dibungkus biar sama-sama kayak kayu. Mungkin misalnya kita lihat foto yang di tengah, ya definition dari uratnya kita, alurnya seperti itu. Jadi memang benar-benar kelihatan real wood sih secara finishing. Dan tadi seperti yang Pak Gat sampaikan bahwa pengaplikasiannya ini pun kalau kita mau pakai tukang gitu Pak ya, kalau selama tukangnya itu udah biasa mengaplikasikan gypsum, seharusnya ini bisa ya Pak ya? Sangat bisa, betul. Oke. Ya. Nah ini kan kalau kita lihat tadi proyeknya kebanyakan private house ya Pak ya? Yes. Nah biasanya kalau homeowner itu kan standarnya cari di toko bangunan. Nah ini kalau untuk homeowner sendiri untuk bisa mendapatkan sekayu gitu, atau mungkin di sini ada Bapak Ibu kontraktor gitu atau aplikator yang biasa mengerjakan private house, itu apakah tetap harus menghubungi sekayunya sendiri gitu ke prinsipal kayu sebagai prinsipal, atau sudah bisa didapatkan di ada distributor atau modern trade gitu Pak? Oke, jadi untuk saat ini semua material itu masih dari kita. Jadi misalnya mau pengen pakai barang kita ya mungkin bisa di sini. Jadi kita belum ada distributor, kita memang kita bukannya kita mau ngontrol segala macam, tapi kita pengen educate them very well dulu. Karena secara produk mungkin sekayu kita tadi saya sempat sebutin di awal kita dari 2015. Tapi secara disk product, secara Fox soft fit ceiling itu kita baru tahun ini. Jadi kita pengen coba educate dulu, karena balik lagi barang itu akan selalu salah kalau hasil looks-nya jelek. Pasti yang pertama kali dikomplain adalah barangnya jelek. Sedangkan kita nggak pernah tahu, kadang mungkin aplikator kah, atau mungkin cara pemasangannya kah, atau mungkin dia terlalu mau buat aneh-aneh sampai produknya nggak maksimal. Jadi kembali lagi untuk saat ini hanya bisa didapatkan di sekayu doang, karena memang kita ingin benar-benar menjaga quality-nya sih, biar secara quality-nya bagus, terpasangnya baik,
kalau bisa zero complaint, we are very happy. Ya cuman balik lagi project nggak mungkin zero complaint, tapi kita meminimalisir komplain-komplain yang tidak kita inginkan karena mungkin ada beberapa cara pemasangan yang nggak sesuai aja sih, sebenarnya lebih ke situ. Gitu, baik. Pak Gat, saya jadi mau nanya juga nih Pak Gat. Kalau Boleh, misalnya silakan. nanti ada permintaan dari teman-teman misalnya di luar Pulau Jawa gitu ya, atau misalnya di Sumatera atau di pulau lainnya, berarti tetap bisa pesan Sekayu dan nanti akan dicek juga di visit proyek juga gitu Pak Gat, atau seperti apa nanti Pak? Oke, jadi untuk saat ini, sejauh ini proyek yang kita jalanin sih masih di Jawa dan Bali, di Pulau Jawa dan Bali. Tapi misal ada teman-teman di sini mungkin nanti ada proyeknya di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, ya kita we are happy buat kerjasama, buat ngobrolin atau gimana, bagaimana pemasangannya. Misalnya memang itu kehendak Tuhan kita ada proyek di situ, kita nggak masalah. Kita pasti bakal coba untuk provide di sana sih, untuk proyek-proyek di sana. Dan kita akan tetap maksimalin gimana caranya biar pemasangannya itu tetap baik gitu sih. Dan saya akan mulai bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Di sini juga sudah kita lihat banyak banget yang udah nanya. Kayak tertarik dengan produk dari Sekayu di Fox Ceiling ini. Yang pertama saya bacakan dari Bapak Iwayan Swardana. Beliau bertanya, apakah produk Fox Ceiling dan WPC ini modul warnanya homogen ataukah random? Yang kedua, apakah ada minimum pembelian untuk retail? Dan yang ketiga, apakah produk Fox dan WPC sudah bisa didapatkan di pasar retail? Silakan. Oke, jadi terima kasih Pak Wayan atas pertanyaannya. Saya coba bantu jawab ya Pak. Untuk produk ceiling, Fox dan WPC berbeda Pak. Jadi kalau yang Fox Ceiling itu kita sistem pewarnaannya adalah di press. Jadi bukan homogen. Tapi kalau untuk WPC yang Bapak tanyakan, WPC kita homogenus betul Pak. Jadi misal teman-teman di sini mungkin pengen tahu juga WPC itu apa sih? WPC itu tuh wood plastic composite decking dari kita. Jadi ini nih materialnya. Sorry, saya matiin background-nya dulu ya. Betul. Nah, jadi WPC kita ini nih decking. Nah, yang ini emang homogenus, Pak. Jadi dari atas sampai bawahnya sama. Ini produknya. Nah, misal ditanya untuk alurnya sendiri seperti apa? Kita random, Pak. Jadi untuk alurnya WPC random, Fox juga random. Seperti itu. Oke. Pertanyaan yang kedua, bisa minimum pembelian untuk retail, Pak. Sebenarnya minimum pembelian nggak ada Pak, cuman biasanya kalau di bawah quantity yang kita haruskan itu mungkin ada mob demo atau biaya pengiriman sih Pak, itu aja sih. Dan bisa ditanya bisa dapatkan di pasar retail, untuk saat ini belum, seperti yang tadi udah saya dan Mas Bayu diskusikan. Mungkin Bapak bisa capture ini alamat kontak kita, ini Instagram kita, bisa langsung kontak ke situ aja sih Pak. Nanti kita akan bantu untuk menyediakan material dan bahannya. Nanti boleh ditambahin di katalog Pro juga bisa dicari ya, Pak Gat. Bisa, di media betul. sosialnya, betul. Jadi di sini juga banyak juga nih. Di sini juga banyak juga yang minta price list, kemudian katalognya gitu ya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman bisa mendapatkan informasi katalognya di katalog Pro di halaman Sekayu gitu ya. Untuk price list nanti mungkin akan dikirimkan terpisah oleh rekan-rekan dari tim Sekayu. Seperti itu. Paling just drop your email aja sih, biar nanti tim aku bisa kirim. Oke, baik. Terima kasih Pak Gat dan Pak Wayan. Dan berikutnya pertanyaan dari Pak Heru Bintono. Beliau bertanya, bagaimana panel Fox dan rangkanya kalau dengan serangan rayap, Pak? Oke, jadi kalau kita untuk material ini udah anti rayap dan rangkanya sendiri aluminium hollow. Kenapa kita nggak pakai aluminium galvanis? Karena kalau aluminium galvanis itu bisa karatan, jadi kita meminimalisir. Biasanya kalau untuk rayap, panel Fox aman, aluminium atau rangkanya pun juga aman.
Katalog Pro adalah sebuah platform digital yang dimana di sini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang berprofesi sebagai arsitek, interior, sipil, dan MEP bisa mendapatkan informasi data teknis mengenai produk-produk material yang dibutuhkan untuk proyek yang sedang dikerjakan. Dan kita sudah mengklasifikasikan juga dari sisi pekerjaan arsitek interior, di sini ada subkategorinya, kategori dari produk-produk atau brand-brand yang Bapak Ibu butuhkan, sama juga seperti di kategori sipil dan MEP. Dan halaman pertama yang akan kita temukan di dalam Katalog Pro adalah halaman Brand News namanya. Jadi di dalam halaman Brand News ini kita akan melihat berbagai macam informasi-informasi mengenai brand-brand yang sudah punya halaman di Katalog Pro seperti ini. Jadi kita bisa melihat update-update dari informasi mereka, ya, mungkin inovasi produk mereka, terus juga aktivitas-aktivitas program-program Katalog Pro dan sebagainya. Jadi di sini ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman brand yang sudah ada di Katalog Pro men-share apa yang mereka punya dan inovasi-inovasi baru apa yang mereka ingin sampaikan ke kita gitu. Soalnya kita ingin tahu lebih detail mengenai Sekayu gitu. Kita tinggal klik di sini nama Sekayunya dan setelah itu kita bisa langsung masuk ke halaman Sekayu. Nah, di halaman Sekayu ini sama dengan brand yang lain, halaman brand yang lain kita bisa mendapatkan informasi mengenai Sekayu itu dari mana sih, Sekayu itu historinya seperti apa gitu, dan kalau mau tahu showroom dan kantornya atau di mana, dan yang terpenting adalah PIC dari tim Sekayu. Jadi bagi teman-teman atau Bapak Ibu nggak perlu harus khawatir hanya mendapatkan informasi nomor telepon kantor gitu ya. Di sini juga akan kita tempatkan PIC dari teman-teman brand atau contohnya Sekayu ini. GoPro with Katalog Pro. Katalog Pro. Terima kasih semuanya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu dan teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Gat dan tim Sekayu, dan juga terima kasih kepada Mas Deka yang sudah mewakili teman-teman partisipan untuk mereview produk dari Sekayu. Dan sekali lagi juga terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang meluangkan waktunya hadir di acara Product of the Week hari ini. Dan jangan lupa untuk terus saksikan program Katalog Pro lainnya. Ada Product of the Week setiap hari Rabu jam 2 siang, dan juga ada Pro Talk ataupun Special Talk Show di hari Jumat jam 2 siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.